Asmi. Bentar. Asmi jangan-jangan ke lab nih Kedengeran malam-malam. nggak suaraku? Iya. Ya ampun, Ini Asmi ke lab. ke lab demi kontennya Iya, ke Enta. Bentar. Demi apa? Aku nyambungin. Demi kontennya Enta. Ke lab. Ke lab, Ya Asmi ke ampun. lab. Demi kontennya Enta. Ya ampun. Halo, denger nggak? Temanku baik sekali. Dengar. Dengar. Ya udah lanjutin. Nggak, Ngobrol tadi aja, lanjut ngobrol. Nggak, Hmm? tadi itu ceritanya di Ya udah, kos waktunya. kan, pakai wifi. Terus tiba-tiba itu wifi Waktunya Asmi. ada hilang gitu. Oh, si Mbak Rati mana, Mbak Rati? Mbak Rati Kayaknya sedang lagi mengerjakan nugas ya. tugas. Nggak kayak kita ya, agak gabut. Oh, lagi nugas. Nggak ding, dipaksa. Mohon maaf, saya baru mau kuliah besok. Kak Asmi boleh Kak Asmi Kuliahnya di diceritain. sana udah bulan ya? Oh iya. Halo, denger nggak guys? Halo, boleh. Boleh open mic, open cam. Oke, aku cerita aja ya langsung ya mengenai kayak pengalaman gagal waktu LPDP dulu waktu di sesi wawancara. Ya ini buat sekedar informasi aja sih buat teman-teman yang nantinya lolos sampai tahap wawancara, yang mungkin teman-teman harus benar-benar berhati-hati terhadap pertanyaan yang sifatnya itu benar-benar tricky. Artinya terkadang jawaban yang kita lontarkan, yang kita utarakan kepada interview itu biasanya bisa bersifat benar, tapi belum tentu menurut pandangan reviewer atau interviewer itu benar-benar benar. Contohnya kayak yang kemarin yang saya alami waktu di LPDP tahun 2019, itu saya ditanyain gini, ketika kamu diterima di LPDP, kamu mau nggak misalnya kita terima, tapi kamu tempatkan di dalam negeri, misalnya karena saya jurusan di teknik industri, saya ditempatkan di Institut Teknologi Bandung, misalnya kayak gitu. Halo? Dan kemarin tuh saya menjawab, halo, Kak Asmi, nggak? boleh. Jangan terlalu detail ya pertanyaannya. Oh iya. Contoh pertanyaannya jangan detail banget. Ya. Contoh pertanyaannya kayak gitu nih. Jadi misalnya, contoh misal kamu mau ditawarin di universitas di sini, ya mungkin kemarin saya mengutarakan kepada interview bahwa saya mempertahankan dengan statement saya, tapi itu menurut saya itu udah benar, tapi belum tentu di pandangan si interviewer itu benar. Jadi teman-teman harus benar-benar memprediksi, benar-benar harus well prepare mengenai apapun pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh interviewer. Jadi seperti itu. Terus kemudian persiapan mental nih yang paling penting. Nah, biasanya teman-teman ketika udah nyiapin jawaban, tapi ketika teman-teman mentalnya itu down, biasanya itu jawabannya itu bisa berubah 100%. Jawaban apa yang udah kita siapin itu bisa tiba-tiba berubah dan kayak kacau balau gitu. Nah, teman-teman itu harus benar-benar sering latihan dan kalau bisa ketika teman-teman diserang oleh beberapa interviewer, teman-teman tetap konstan dengan jawaban yang udah disiapkan. Jadi seperti itu. Ya mungkin ini terlihat sepele ya, mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan remeh-temeh, tapi itu akan berdampak kepada hasil nilai wawancara kalian. Jadi seperti itu. Itu sih yang saya alami waktu kegagalan di LPDP 2019. Itu karena dulunya itu saya udah menyiapkan ya, kayak beasiswa LPDP ini udah saya idam-idamkan, hampir kayak udah 1 tahun persiapan dari TOEFL, terus kemudian proposal studi, sama persiapan TPA, interview itu udah saya siapkan semua, tapi cuman karena hanya kayak ada kerikil itu yang akan menjadikan kita jatuh gitu. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Apalagi tak? Gimana Mi? Teman-teman.
dulu ketika kan berarti kan teman-teman kita kan kita bertiga berarti kan lulus kan, sedangkan Asmi nggak lulus. Bagaimana perasaannya Mi kemarin waktu lihat pengumuman? Perasaannya ketika lihat pengumuman itu bener-bener sedih banget ya, bener sedih banget, dan sedih banget kayak kehilangan apapun lah istilahnya, kayak udah apa yang udah aku persiapin selama setahun itu bener-bener gagal gitu. Sempet apa kayak bener-bener jadi refleksi diri buat evaluasi diri, terus kira-kira apa sih yang salah dari diri aku itu, jadi seperti itu. Dan qadarullah setelah pengumuman gagal itu 4 bulan setelahnya itu saya diterima di beasiswa di Taiwan. Ya alhamdulillah. Dan kemudian setelah pengumuman beasiswa di Taiwan 2 bulan setelahnya saya langsung berangkat di Taiwan. Jadi sangat bersyukur sekali bahwa Allah itu benar-benar perencana yang terbaik gitu. Jadi seperti itu. Jadi apa yang saya rasakan ketika kegagalan itu menghampiri ke saya, itu bukan berarti kita gagal sepenuhnya, tapi tetap berjuang pada jalur yang kita minati gitu. Dan insya Allah pasti ada jalan gitu. Pasti Allah akan tunjukkan jalan. Dan ya alhamdulillah juga, jadi sempat kayak ngelihat teman-teman itu udah PK semua, udah seneng-seneng, udah happy-happy. Saya kayak batin gitu dalam hati, wah teman-teman udah enak ya, udah PK, udah bisa ketawa-ketawa, saya masih gini-gini aja. Tapi ya kembali lagi, emang rencana Allah itu emang yang terbaik sih menurut saya. Jadi saya bisa berangkat lebih cepat pada saat situasi COVID di Indonesia itu parah-parahnya. Jadi itu emang benar-benar hal yang tak terduga dan emang luar biasa di luar perkiraan saya, seperti itu. Oke. Benar-benar menginspirasi ya. Aku kayak kalau jadi Kak Asmi tuh belum tentu bisa setegar itu dan sepositif itu loh pemikirannya. Bisa langsung banting setir, nyari beasiswa lain. Aku mungkin kayak, aku takutnya aku pasti mungkin akan berlarut-larut gitu dalam kesedihan. Apalagi kan persiapannya Kak Asmi jauh lebih matang dan jauh lebih lama dibanding aku. Soalnya aku aja kan persiapan di awal kan cuma sebentar. Terus belajar bareng kalian juga sebentar. Jadi kemarin pas Kak Adin chat aku, gimana kamu lulus nggak gitu kan, aku juga masih dalam proses ya mau pulang ke kosan teman aku, soalnya sinyal di UB atau emang iPhone-ku yang nggak bisa atau Safari yang nggak bisa ngakses website LPDP saat itu, jadi aku nggak buka-buka. Kak Adin ingat nggak yang bilang, aku bukain nggak? Ya Kak Adin nawarin ingat. akun aku. Ingat. Aku dalam hati, enak aja ntar kalau nggak lulus kamu yang pertama lihat. Soalnya di pikiran aku tuh kayak udah negatif gitu loh. Apalagi malamnya nih, rajin banget ya. Aku lagi baca bukunya Alfi, judulnya Jika Kita Tidak Menjadi Apa-apa. Ada salah satu babnya, jika kamu tidak diterima beasiswa luar negeri. Jika kamu tidak diterima beasiswa atau tidak diterima beasiswa luar negeri gitu. Aku langsung ngebatin sambil ngebaca, apa ini pertanda Tuhan untukku kalau aku nggak lulus. Aku kayak orang ya positif tinggi, aku kayak udah memperkirakan yang terburuknya gitu loh, dari H-1 nggak apa-apa. Jadi kayak terus Kak Adin chat aku kan, Asmi nggak lulus. Terus aku kayak panik juga kan, gila seorang Asmi aja nggak lulus, apalagi aku langsung jadi perbandingan gitu loh. Aku pertama nggak linear, maksudnya kayak dibanding Kak Asmi tuh apa-apanya gitu loh. Pertama nggak linear, yang kedua prestasi. Aku ikut organisasi, tapi organisasi yang lurus banget kayak Kak Asmi itu enggak kayak gitu loh. Publikasi Kak Asmi banyak. Tuh kayak, wah, aku juga nih dalam hatiku. Kalau Kak Asmi enggak, berarti aku enggak. Itu doang aku. Sampai kosan, pas buka tuh aku kayak nepuk dadaku sendiri gitu loh. Nggak apa-apa, kalau nggak lulus nggak apa-apa. Temanku tuh nggak tahu kalau aku daftar LPDP. Jadi kayak aku buka laptop, terus kayak nggak apa-apa kalau nggak lulus, jangan nangis nggak lulus, aku gitu kan.
buka, alhamdulillah lulus kan tulisannya. Mana mataku tuh lama banget nyari. Itu kan di atas ya ada tulisannya selamat Anda lulus ya. Kan kuning gede nih. Iya, tulisan Aku ngeliat ke bawah dulu. Aku ngeliat ke bawah dulu di layar. Kok nggak ada pengumuman? Terus aku lihat atas, oh baru selamat Anda lulus. Aku mungkin karena mempersiapkan diri untuk gagal ya. Jadi aku kayak udah bilang, jangan nangis kalau nggak lulus, jangan nangis kalau nggak lulus gitu. Terus pas lulus, aku nggak mempersiapkan diri untuk nggak nangis juga. Jadi kayak pas baca lulus, aku nangis. Jadi kayak telepon mama kan. Terus kayak, mamaku nanya mulu dong nelpon karena tahu sore pengumumannya. Aku kayak udah panik gitu, mana lembur juga kan. Akhirnya aku telepon balik. Assalamualaikum, Ma. Suara tuh udah kayak orang nangis gitu kan. Iya, udah pengumuman, mamaku bilang. Iya, Ma. Terus mamaku tahu aku nangis kan. Terus mamaku nanya, enggak ya, Dil? Dia bilang. Maksudnya enggaknya enggak lulus kan? Enggak ya, Dil? Dia bilang. Ma, lulus. Aku kayak nangis gitu. Gimana tuh perasaannya? Ya udah nangis lah gitu. Jadi kayak makin nangis kan kalau sama orang tua pasti lebih lebih kerasa lah emosinya. Aku juga ngerasa ini sih, soalnya kan aku juga bukan anak SBMPTN, SNMPTN kan. Jadi kayak trauma-trauma tidak lulus itu tuh kayak masih melekat sampai sekarang. Iya. Tapi perasaan setelah kayak baca berita gitu, udah tahu pengumuman lulus itu bener-bener gimana Kak? Maksudnya langsung sujud syukur atau kayak gimana? Mau gitu? diajak kemananya, ayo gitu loh. Jadi kayak, ayo ke para lain misalnya, ayo kemana. Jadi kayak saking kayak udah euforia gitu loh. Pertama sih senang sampai nggak percaya, lemas dulu sih aku, lemas. Habis malam tuh itu kayak udah ini banget, udah seneng. Nah, tapi tuh aku nggak bisa seneng banget. Banyak banget teman aku tuh yang nggak lulus, sama kayak Kak Asmi kan. Tahu kan teman TPA juga kan? Iya. Dia juga nggak lulus, terus aku kayak sedih gitu. Terus teman aku kan, aku nggak percaya nih kalau aku lulus. Aku akhirnya ngasih username aku ke temanku yang lainnya. Tolong dong cekin, gue bilang. Temen di Pare juga dulunya pas belajar TOEFL. Aku ngecek juga nggak sih? Aku ingat ngecek kamu deh kalau nggak salah. Enggak, bukan. Aku nggak pernah minta Kadin. Soalnya aku udah tolak dulu, takut aku nggak lulus kan. Tapi aku nggak, soalnya temanku juga ngechat, akhirnya aku bilang, tolong cekin dong. Atau Kadin juga ya? Tolong cekin juga dong, gue bilang. Soalnya aku takut salah ngeliat, gue bilang. Terus dicek lah sama temanku, dia buat story. Panik dong aku. Terus kayak jangan buat story gitu loh, soalnya kita punya teman yang sama. Jadi kayak nggak enak gitu. Terus maksudnya kalian tuh kayak udah dekat banget gitu loh, apalagi Kak Asmi, ya ampun, belajar TPA bareng, belajar wawancara bareng kan. Aku sama Terus Asmi, Adin, terus enak ya. Kak Asmi gimana? Siapa yang ngechat? Ngerti kan Kak Asmi? Aku takutnya kalau kita Kak Asmi terus, jadi kayak Kak Asminya merasa offended gitu loh. Takutnya kita terlalu happy sampai ngechat, nggak ngechat juga nggak enak, ntar takut ditinggalin kan. Aku sama Kak Adin tuh berapa hari gitu ngechat untuk chat Kak Asmi doang tuh. Kita ngomong apa ini? Kita ngomong apa? Siapa nih yang chat duluan? Kayak gitu. Tapi Mi, itu gimana sih caranya akhirnya kayak bisa menetapkan diri, oke lah LPDP sebagai masa lalu dan bisa terus bangkit dan mengejar beasiswa lain gitu gimana Mi? Bahkan kalau umpamanya dipikir-pikir, kita yang LPDP itu lebih kalah dibandingkan Asmi karena Asmi malah berangkat kuliah duluan daripada kita. Saya mulai kuliah bulan September. September 2020. Enta baru kuliah di Januari 2021. Mbak Rati juga Januari 21, sedangkan Asmi itu sudah mulai kuliah di Januari 2020 ya kalau nggak salah. Belum Mas, September 2020. Kan pengumuman Desember 2019. Oh iya berarti saya duluan. Saya duluan karena dalam negeri, karena saya masih bisa kuliah. Kemudian pokoknya yang berangkat duluan Asmi. Finally itu Asmi yang berangkat duluan. Sedangkan dibandingkan Enta dengan Mbak Rati itu bagaimana Mi? Maksudnya gimana ya? Maksudnya dibandingkan kita,
finally malah Asmi malah berangkat duluan dan akhirnya bisa struggle untuk bisa keluar negeri duluan dibandingkan Enta dengan Mbak Rati. Sedangkan di awal-awal kan seakan-akan kan Asmi kayak ya udah drop in the deepest point tuh gimana akhirnya bisa bangkit lagi nih? Ini sih Mas, kayak udah berkaca pada pengalaman-pengalaman sebelumnya juga sih, kayak waktu dulu S1 itu benar-benar ditolak di universitas yang saya inginkan sih ya. Terus kemudian saya cuma diterima di universitas kecil lah istilahnya ya, universitas kecil, tapi saya di situ yakin bahwa kayak Allah itu punya rencana besar gitu loh di situ. Kemudian setelah saya masuk di situ, saya dipertemukan dengan orang-orang yang hebat di situ. Kemudian saya kayak ikut-ikut lomba, sering ikut lomba, kayak publikasi gitu. Ya akhirnya ya itu sih yang bisa memotivasi saya bahwa oh ternyata di balik kegagalanmu itu pasti Tuhan itu punya rencana yang besar gitu sih. Kayak percaya aja sih Mas gitu. Tapi mungkin ya waktu awal-awal ketika nerima pengumuman itu bener-bener ngedrop banget sih, kayak bener-bener kayak nggak mau keluar rumah, bener-bener susah makan, itu kayak bener-bener nggak mau terima takdir dari Tuhan gitu loh. Tapi beberapa sekeliling orang saya, kayak ibu saya, orang tua saya tuh selalu ngasih semangat saya bahwa ayo tetap semangat, pasti ada jalan gitu sih gitu. Terus kemudian pada saat itu 3 hari setelah pengumuman itu saya nggak mau terpuruk, kemudian saya langsung ke Pare nyari kesibukan pada saat itu. Ya udah, hal yang bisa saya kerjakan ya mungkin ngajar bahasa Inggris ke teman-teman gitu ya. Jadi bisa ketawa ketiwi sama teman-teman siswa gitu. Jadi itu sih yang bisa kayak mengobati rasa sedih saya. Kemudian sembari saya cari info di Pare terus bersama teman-teman, ya itu mungkin yang bisa menjadikan saya bangkit lagi gitu. Ngelihat teman-teman di sana juga banyak yang gagal, banyak Terus yang untuk dari kayak info beasiswanya Mas tuh Huda kemarin juga kan. emang udah ada plan atau emang baru dapat infonya setelah bangkit, Kak? Udah ada plan sebenarnya. Cuman nggak prioritas sih. Karena kayak ini sih ya mungkin kesalahannya orang-orang ya, kayak kita tuh berharap lebih sih terhadap apa yang kita inginkan. Sebenarnya itu kan nggak boleh gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, yang udah kita usahakan, hasilnya itu tetap serahkan kepada yang di atas gitu. Jadi ya kita harus benar-benar menerima kemungkinan terburuk sih itu, dan bisa benar-benar menerima lapang dada dan menyiapkan plan B itu. Jadi udah nyusun plan B, kemudian kemarin juga sempat kayak udah daftar AAS, udah daftar apapun. Ya cuman ya rezekinya di sini ya alhamdulillah, yang bisa berangkat cepat, yang bisa kuliah cepat ya udah nggak apa-apa dilakuin. Kita nanti ketika berangkat di Taiwan ya udah kita memulai hidup lagi, memulai menata hidup baru lagi, dan gimana cara kita survive di sini gitu sih. Jadi cuman percaya aja bahwa kalau Tuhan itu ngasih kita ujian itu nggak sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi itu sih. Jadi everything happens for reason gitu. Jadi kayak itu emang bener-bener ngena sih. Jadi selama saya di sini ternyata saya ditemukan juga dengan banyak orang hebat juga di sini ya, alhamdulillah gitu. Jadi jangan berlari-lari bersedih lah, itu intinya. Terus persyaratannya apa aja nih buat berangkat ke sana kemarin? Persyaratan beasiswanya? Kalau persyaratannya dari ke sini ke beasiswa ini nggak terlalu strict kayak LPDP ya. Mungkin kayak TOEFL, terus rencana studi, terus second propose motivation letter, terus CV, terus kemudian apa lagi ya? Itu aja sih Mas, kayak translate ijazah, terus translate transkrip nilai, terus paspor, terus udah itu aja sih Mas kayaknya Mas. Jadi secara umum kayak itu. Berarti nggak ada tes TPA, nggak ada tes wawancara ya, jadi cuma berkas diterima kemudian berangkat seperti itu. Iya gitu sih Mas. Oh iya, email profesor dulu. Jadi sebelum kita apply di sini, kita harus ngubungin profesor dulu. Kita dapat ACC apa enggak dari profesor, dia tertarik enggak sama riset kita. Kalau tertarik ya udah, dia bakal menerima kita, dan
dari kampus itu bakal ngebiayain kita gitu. Oke. Sip. Itu beasiswanya full Jadi juga ya, kan ya? ya alhamdulillah full juga sih. Ya. Cuman kemarin ya nggak kayak biaya pesawat itu nggak ditanggung sih. Jadi cuman beasiswa untuk kuliah sama biaya hidup aja di sini. Ya alhamdulillah cukup lah gitu. Alhamdulillah, dan berangkat duluan lagi ya. Dibandingkan teman-teman yang lain malah duluan. Karena teman-teman yang lain harus nunggu PK dulu baru kita bisa berangkat ya. Luar biasa. Iya, luar Kayak biasa. euforia Jadi kita kemarin. ya, jadi kayak kesedihan itu bener-bener kita pengumuman kan bulan Desember ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi kayak sedih itu kayak 6 bulan aja gitu. Dari Juni kan pengumuman di sini. Jadi kayak oh ya udah 6 bulan ini sedih-sedih sama kayak bener-bener menikmati kerja, terus ngelihat anak-anak TK gitu kan udah jadi pengateri, udah jadi keynote speaker. Oh asik nih anak-anak. Ya udahlah, aku cuman bisa ya ketawa dan mendoakan semoga mereka menjadi yang terbaik gitu aja ya. Dan ya alhamdulillah pasti Allah itu masih jalan gitu ya. Jadi kayak bener-bener ya bersyukurlah. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, dan ketemu di sini alhamdulillah juga ketemu masnya Bang Adit nih. Namanya Bang Adit. Oke. Jadi kayak Sip. dunia ini sangat dekat sekali ya. Sebut sekali ya. Benar sekali. Oke, Ta. Berapa? Ada pertanyaan kira-kira? Kita mau bahas pertanyaan yang ini ya, yang ada di Instagram aku. Boleh. Ada beberapa pertanyaan. Oke, first step sebelum daftar ngapain aja? Mungkin untuk LPDP dan beasiswanya Kak Asmi nih. Boleh Kak Asmi dulu? First step sebelum daftar ngapain aja Kak Asmi? Sebelum daftar persiapan ini sih yang paling penting, ini TOEFL. Persiapan tujuan. Kayak kita harus nanya ke diri kita, apa sih urgensi kita untuk melanjutkan S2 gitu. Apakah harus ke dalam negeri, apa ke luar negeri? Kalau kita udah punya niat yang kencang, punya visi misi yang kencang buat melanjutkan S2, terus yang kedua selanjutnya tahap selanjutnya yaitu TOEFL gitu. TOEFL, kemudian proposal studi, itu sih yang paling urgent, benar-benar urgent. Terus kontribusi yang akan kita berikan ketika kita udah balik dari luar negeri ataupun ketika udah selesai di dalam negeri gitu. Karena menurutku kayak banyak yang teman-teman nih, kayak mereka itu lanjut ke luar negeri tujuannya hanya untuk postponing reality gitu. Jadi kayak mereka dapat kayak cari kerja nggak dapet, terus kemudian mereka ya udah mau lanjut S2 aja nanti gitu. Tahu-tahu nanti setelah S2 mereka nggak ada tujuan lagi, cari kerja lagi, nanti nganggur lagi, nanti mereka jadi gitu sih. Jadi tujuannya itu harus benar-benar di set up secara maksimal dalam diri kita gitu. Itu menurut saya. Sama TPA, terus TOEFL itu yang paling penting. Oke, mantap. Aku setuju. Kalau dari aku setuju dengan jawaban Asmi. Selain TOEFL secara secara teknikal kita perlu TOEFL, kemudian kita perlu belajar TPA, kita harus benar-benar tahu urgensi diri dulu deh. Kenapa harus ngambil S2? Jangan sampai S2 itu cuma buat main-main, jangan sampai S2 itu cuma buat yaudah yang penting foto di luar negeri atau foto di lanjut sekolah dan sebagainya. Tidak seperti itu. Ada tujuan yang lebih besar daripada itu, apalagi LPDP, kita mengemban tugas negara, kita mengemban uang rakyat jatuhnya. Jadi kayak we need something more realistic reason daripada hanya untuk foto di luar negeri. Kayak gitu. Jadi intinya urgensi diri dulu tuh yang paling penting. Kemudian baru prepare yang lain. Kayak gitu. Iya sih. Kalau dari aku sih berani ngelangkah dulu sih, kayak punya niat. Aku soalnya tuh sebelum ngapa-ngapain tuh overthinkingnya apalagi dulu ya. Kayak lama banget daftar atau enggak ya, kalau daftar kenapa, kalau enggak kenapa, ntar kalau udah gagal gimana, jadi kayak udah terlalu kebanyakan. Aku tuh seharusnya udah buang aja itu dulu, yang pertama niat, kalau udah mau daftar, ntar kan secara
perjalanan ya. Kalau kita lihat websitenya kan tahu persyaratan. Kalau kita ketemu teman berarti semakin kebuka juga wawasan kita tentang beasiswa tersebut. Jadi menurut aku berani ngelangkah aja dulu. Jangan takut gagal, jangan overthinking, jangan takut sama pemikiran kita sendiri. Bahkan pemikiran kita tuh itu yang ngejebak kita untuk gak maju-maju gitu. Kalau pengalaman aku. Oke. Oke. Oke, pertanyaan kedua, apa kabar kamu kakak? Oke, enggak. Menurut kakak, ini ketiga nih. Menurut kakak, tahapan yang paling menentukan yang mana? Boleh Kak Adit? Semua tahapan penting karena tahapan berjenjang. Karena kalau umpamanya nggak lolos seleksi administrasi, berarti juga nggak lolos seleksi substansi. Kalau nggak lolos seleksi substansi, berarti nggak lolos seleksi, nggak bisa seleksi wawancara. Kalau nggak lolos seleksi wawancara, berarti nggak bisa jadi awardee. Jadi karena ini berjenjang, semua part untuk ujian tuh penting. Jadi nggak ada yang boleh dilewatkan. Gitu kalau menurutku. Mungkin ini sekadin kayak proporsi beban ya. Beban dari 3 tahapan itu menurut Kak Adin yang paling berat itu mana? Wawancara 1 dan wawancara 2. Wawancara 1, wawancara luar biasa. Wawancara itu yang wawancara dengan 3 orang, menurutku bebannya masih lebih oke dibandingkan dengan wawancara 1 orang. Wawancara dengan 3 orang tuh nilainya masih ada angkanya. Berarti kan kalau jelek tuh masih ada angkanya, ada 400, 300. Sedangkan wawancara dengan 1 orang Badan Intelijen Negara itu benar-benar literally yes or no statement. Jadi ketika udah tidak direkomendasikan berarti nggak akan lolos. Susahnya di situ sih, kalau menurutku. Kak Asmi gimana? Kalau menurutku ya itu sih susah. Pokoknya paling berat itu wawancara sih ya. Karena ada wawancara 1 dan 2 itu juga dua-duanya juga berat sih. Karena yang pertama ya kayak yang wawancara 1 itu yang interviewnya ada 3 itu sesi 1 apa sesi 2? Sesi 1 ya. Ya, itu juga kadang mereka itu pengalaman saya yang pernah saya alami kemarin itu kadang mereka tanya 1 terus kemudian yang teman-temannya itu nanya gitu. Kita belum jawab sampai penuh gitu, terus mereka udah datang pertanyaan gitu, dikat gitu. Itu sih yang mungkin bikin underestimate dan bikin kita nggak pede gitu. Jadi harus persiapkan mental dengan baik-baik itu. Terus kemudian juga yang ini wawancara kedua itu kan mengenai wawasan kebangsaan ya. Kemarin itu sempat kayak ditanyain gitu dan itu kayak membuat bener-bener sedih sih. Kayak kenapa kamu gagal gini, coba ceritain. Kamu punya masa lalu gini nggak? Jadi kayak mereka itu membawa alur kondisi wawancara itu kayak bener-bener sedih ke kondisi yang sedih. Jadi jangan sampai kita itu terbawa emosi terus kemudian kita kayak ikut nangis atau enggak, itu kayak ya mungkin bisa jadi beban penilaian juga sih di situ. Karena kemarin waktu wawancara kebangsaan saya kemarin itu sempat kayak berabak gitu ya, kayak matanya itu berbinar-binar nih. Itu nggak tahu itu indikasi bagus apa enggak ya. Itu si interviewer punya assessment tersendiri itu kayak gitu. Itu sih. Jadi intinya ketika wawancara itu tidak hanya substansi kita yang diuji, tetapi mental kita juga diuji. Karena salah satu wawancara adalah psikolog juga. Parah. Iya. Pas wawancara 1, aku kan nggak linear ya kayak teman-teman. Jadi kayak bebannya tuh bahkan pertanyaan awal tuh udah langsung ditanyakan hal-hal yang seperti itu. Tapi tuh mungkin karena berkat aku latihan bareng kalian tuh itu kayak ya udah langsung keluar gitu loh jawabannya. Terus aku ngerasa yang agak berat itu tuh di wawancara kedua. Soalnya ada pertanyaan yang kayak nggak aku siapin. Maksudnya kayak itu di luar kebangsaan. Nggak terlalu di luar sih. Jadi kayak agak melebar gitu loh. Dan untung kejawab kayak gitu. Gimana caranya? Next question. Kak, ada yang nanya, Kak pinjam isi kepalanya dong buat tes LPDP WKWK. Di mana tes TOEFL? Oh iya, kita TOEFL. Aku di Jogja. Kak Adit? Aku 2 kali tes TOEFL karena
kemarin itu jarak antara resign dari kantor dengan LPDP itu kalau nggak salah cuma 1 bulan. Jadi persiapan tuh sangat mepet banget. Akhirnya karena takut sertifikatnya itu nggak keluar, akhirnya aku memutuskan 2 kali tes TOEFL. Sebenarnya 2 kali tes TOEFL dalam satu provinsi itu tidak diperbolehkan. Akhirnya aku pertama tes TOEFL di Surabaya, kemudian jarak 1 minggu aku tes TOEFL lagi di Jogja, berarti di 2 provinsi yang berbeda. Untuk jaga-jaga kalau umpamanya nanti di Surabaya sertifikatnya molor gitu. Benar-benar itu mepet banget lah intinya untuk sertifikat keluar sama penutupan LPDP kemarin. Jadi aku antisipasinya itu. Kemarin ada 2 kali tes gitu. Lumayan ya. Kalau Kak Iya. Kalau saya kemarin di Jogja sih, di UNJ. sama. Iya, sama. Jadi itu kalau nggak salah kemarin itu hamin 2 bulan sebelum pembukaan LPDP itu tes TOEFL. Jadi ya timingnya pas lah itu, timingnya pas. Jadi sebelumnya itu belajar TOEFL dulu, kemudian hamin 2 bulan baru tes, kemudian hamin 1 bulan itu nyiapin kayak proposal studi, rencana studi gitu. Jadi gitu sih. Oke. Berarti tahun ini ya mati. Iya ya tahun ini ya kita habis. Aku bulan ini mati nih TOEFL-ku. Sama aku juga. Aku bulan Mei. Aku bulan depan. Aku bulan September. Agustus. Oh masih lama. Aku Mei. Oh iya kan dekat penutupan Aku ya? Juli kan. Oke. Ya. Berapa lama total waktu persiapan untuk LPDP? Kak Asmi? Kalau saya pribadi kemarin itu kurang lebih 1 tahun ya. Itu tergantung karena 1 tahun ini persiapan dari bahasa Inggris ya, hitungannya bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman udah punya bahasa Inggris yang baik, udah punya IELTS yang skornya yang cukup sama TOEFL atau sebagainya, itu mungkin 3 bulan ya mungkin ya. Hamin ya mungkin tergantung kesiapannya teman-teman. Kalau aku kemarin 1 tahun itu 1 tahun terus 1 tahun 6 bulan untuk bahasa Inggris. 6 bulan sampai 7 bulan itu untuk bahasa Inggris karena benar-benar dari nol ya. Terus kemudian sisanya itu untuk LPDP. Itu sih. Keren. Itu untuk aku. Kalau aku karena memang baru resign dari kantor, jatuhnya harusnya resign dari kantor pun dapat beasiswa ke Thailand, tapi akhirnya tidak jadi berangkat karena ada sesuatu hal. Akhirnya harus ngejar LPDP dan itu waktunya kalau nggak salah mepet sekali. Jadi pembukaan LPDP udah berjalan, saya taunya udah tinggal 1 bulan penutupan, berarti persiapan TOEFL cuma 2 minggu. Iya, persiapan TOEFL cuma 1 minggu 2 minggu, kemudian langsung tes TOEFL. Habis itu dinyatakan lolos, baru persiapan yang lain. Jadi persiapannya nggak ada persiapan di awal semuanya. Jadi persiapannya bertahap. Ketika butuh TOEFL ya berarti persiapan TOEFL, habis itu dinyatakan lolos seleksi administrasi ke substansi berarti persiapan TPA, habis itu lolos lagi baru persiapan wawancara seperti itu. Nah, kalau aku tuh kayaknya seminggu atau 2 minggu doang persiapan di awal. Bahkan proposal studiku pun kelar hari H. Jadi kalau itu juga untuk tulis proposal studi dan kawan-kawan kelihatannya aku juga cuma seminggu kelihatannya. Iya. Cuma 3 orang reviewer lah kalau nggak salah untuk itu. Kalau aku reviewernya cuma 1, seniorku 1. Terus kayak apa namanya? Surat bebas narkoba, surat sehat di minggu tersebut kayaknya seminggu lebih sebelum penutupan. Bahkan aku tahu mau ke kampus mana tuh itu hamin berapa. Jadi kayaknya aku bukan contoh yang baik kalau untuk pemilihan kampus dan pemilihan jurusan. Nah, kalau udah lulus aku baru persiapan ke tahap berikutnya, kecuali wawancara kemarin ya, karena udah tahu hasil tesnya yang berbasis komputer lumayan bagus nilainya, ya udah aku langsung start mulai belajar wawancara. Ya. Dan kalau setelah belajar wawancara kan kita hampir setiap hari ketemu untuk diskusi kan ya. Jadinya memang intens. Jadi hampir setiap hari diskusi dan diskusinya pun dari 1 hari itu sekitar ya 6 jam lebih untuk ngobrolin diskusi seperti itu. Hampir 1 bulan nggak sih waktu itu kita ngobrol? Iya, hampir 1 bulan. Itu. 1 bulan. Ya. Cuman nggak capek ya buat kita ngomong tiap hari. Hamin 4 atau Hamin 3 itu kita udah bener-bener break dulu buat ngetenangin mental kita. Iya, benar. Ya kan?
Sampai inget tuh sampai apa Mbak Ratih tuh sama ke KMTA itu sampai apa minta ke MTA sampai sakit kalau nggak salah ya, sempat sakit kan dia. Yang mana nih? Yang dia nginap sama Si aku? Mbak Ratih ya nginep itu. Iya, itu yang dia belajar sampai malam. Aku baru kali itu loh ketiduran gara-gara belajar. Pengalaman pertama gara-gara Mbak Ratih. Luar biasa memang. Iya, dia nanya mulu kan, "Tak ini gimana, Tak ini gimana?" gitu. Mungkin karena pingin maksimal banget dan alhamdulillah terbayar kan dia. Alhamdulillah. Ya Next alhamdulillah question. terbayar juga. Berapa lama total Question. waktu persiapan untuk dapat bahasa Udah. Inggris kayak gitu? Nah, aku TOEFL ya. Kan TOEFL dulu lesnya di kampung Inggris itu 2 bulan. 1 bulan pertama untuk pre-TOEFL, 1 bulan lagi untuk intensif TOEFL. Itu aku lesnya dari bulan 3. Terus bulan 5-nya aku tes lah bareng teman-teman ke Jogja. Jadi kayak les di Pare, tes ke Jogja ya sekalian jalan-jalan. Soalnya kayak UNY itu UNY salah satu univ atau lembaga yang disarankan oleh beberapa orang untuk tes di sana. Soalnya audionya juga bagus. Kalau IELTS untuk teman-teman yang keterima LPDP, terus jalur afirmasi atau jalur targeted group, teman-teman bakal dapat ini pengayaan bahasa selama 3 bulan. Kan lumayan tuh dapat belajar IELTS 3 bulan. Langsung tes juga dibayarin. Kalau Kadin gimana? Kalau aku ya tadi belajar overall untuk TOEFL, persiapan TOEFL doang itu ya cuma 2 minggu semingguan itu doang sebelum tes TOEFL. Jadi literally karena jadwalnya setelah resign dari kantor ya benar-benar setelah resign dari kantor baru focusing gitu. Jadi tapi belajarnya ya almost seharian. Jadi nggak ada disruption, benar-benar ngunci diri di kamar, benar-benar ngabisin buku TOEFL gitu. Wow. Oh. Kak Asmi gimana? Tapi sebelumnya udah pernah itu untuk saya sendiri itu dulu tempat tes. Pokoknya saya belajar bahasa Inggris benar-benar dari basic banget ya, mulai dari kayak kelas kata atau apa itu benar-benar kayak mulai dari nol ya. Mungkin baru benar-benar nyentuh intensif TOEFL itu baru bulan kalau nggak salah ke-6 ya kalau nggak salah. Karena dulu itu saya kan dapat di Interpeace, dapat beasiswa belajar bahasa Inggris itu 3 bulan, ngabisin materi, terus kemudian 3 bulan itu untuk ngabdi. Itu sih mungkin yang bikin lama ya, ngabdi untuk ngajar itu. Terus kemudian baru bulan ke-7 itu bisa tes TOEFL itu. Gitu. Ngabdi itu dulu dalam ya, untuk ngabdi dulu itu dalam hal itu sih ngajar bahasa Inggris. Jadi kita belajar bahasa Inggris selama 3 bulan, mulai dari basic sampai advance. Terus kemudian kita ngajar ke teman-teman gitu. Ya mungkin kayak mereka itu kayak itu sih kayak ngabdi buat kayak kita itu harus ngasih feedback ke mereka gitu loh. Terus kemudian setelah bulan akhir ke bulan ke-6 itu kita baru bisa dilepas gitu loh gitu. Kayak gitu. Oke, sorry nanya lagi ya. Itu tuh kita ngabdi karena dulu dikasih kelas gratis atau karena dikasih diskonan atau gimana? Mungkin karena sifatnya mungkin beasiswa penuh ya. Jadi kayak kita itu udah di-provide asrama, udah di-provide program bahasa Inggris, udah bener-bener free semuanya. Ya mungkin itu sih kayak mereka itu berekspek ke kita bahwa nanti setelah kita mengkader anak-anak ini nanti yang mereka lah yang bakal ngajar di institusi ini gitu. Jadi kayak gitu sih. Oke, clear. Kalau Kak Adin, tadi kan katanya persiapan cuma 2 minggu. Tadi Kak Asmi yang mau nanya ya? Gimana? Tadi Kak Asmi nanya. Halo Kak Asmi? Halo. Kak Adin tadi kan persiapannya cuma 2 minggu, tapi sebelumnya udah pernah ambil kursusan di Pare? Pernah, tapi ngambilnya IELTS. Jadi tapi itu udah 1,5 tahun sebelum tes TOEFL itu. Jadi tes IELTS untuk preparation sebenarnya IELTS-nya. Tapi karena keterima kerja, akhirnya waktu hari H tes real testnya IELTS jadinya berantakan kayak gitu.
Oke. Next question. Kalau Enta sendiri, mau nanya ke Enta ini, kemarin kan habis PK itu kan dapat kayak pelatihan bahasa ya dari LPDP itu, terus kemudian sekali tes IELTS itu udah langsung lolos, kira-kira gimana challenge-nya untuk tes IELTS itu? Jadi pengayaan bahasa dari bulan 3 ya 2021 kan habis PK ya, bulan 2 PK 14 dilanjutin tanggal 2 bulan 3 itu mulai pengayaan bahasa selama 3 bulan. Nah, 3 bulan itu lumayan intens sih, tapi kemarin itu tuh kayak dicampur gitu loh. Jadi kayak masih belajar grammar lagi, masih belajar vocab tentang IELTS. Jadi bagus juga sebenarnya. Jadi biar kita agak matang dari awal fondasinya. Tapi sayangnya tuh praktisnya tuh agak kurang buat aku. Terus akhirnya udah sampai bulan 6 ya kalau nggak salah penutupan. Jadi kayak kan nggak ada batasan waktu tuh sampai situ. Dan aku udah balik ke Sumbawa tuh Kak. Jadi kayak mau ke Bali juga gak mikir-mikir kan, soalnya corona saat itu. Akhirnya ke Bali untuk tes IELTS bulan 8. Jadi alhamdulillah sekali tes bisa. Alhamdulillah. Oke. Ada yang berkali-kali? Ya? Ada yang berkali-kali tesnya? Ada yang berkali-kali? Nggak tahu sih, rata-rata ini sekali. Tapi mungkin ada yang bakal... Ya? Ada sih yang ceritanya mau tes lagi, tapi belum tahu kapan. Soalnya univnya minta lebih tinggi katanya. Tergantung univ sih juga. Kadang tuh ada ya, kita beberapa teman udah misalnya tinggi bandnya, tapi ternyata ada satu yang kurang gitu. Wah, next question udah nggak gitu ya. Yeay, sudah selesai. Mari kita akhiri teman-teman. Terima kasih malam Senin. Semoga videonya bermanfaat. Oke, dadah. Repotnya aku ngakuin ya. Waalaikumsalam. Dadah Kak Adin, Kak Asmi. Thank you. Dadah. Bye.